Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas terkait materi kita yang berjudul tentang vitamin dan mineral. Dalam materi ini nanti kita akan membahas terkait mekanisme kerja, indikasi, efek samping, kontraindikasi, dan kita berharap bahwa ketika mempelajari ini nanti seluruh mahasiswa dapat menguasai teori kefarmasian khususnya vitamin dan mineral sehingga dapat mengintegrasikan dalam pelayanan kefarmasian secara profesional dan beretika dan berorientasi kepada keselamatan pasien. Sementara mendasarkan dalam surat Al-An'am ayat 99 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 57 di mana menyebutkan bahwa vitamin dan mineral berasal dari bahan-bahan alami yang merupakan karunia yang diberikan kepada manusia di muka bumi. Vitamin dan mineral termasuk dalam kategori mikronutrien esensial, yaitu zat yang kita butuhkan dalam jumlah kecil tapi memiliki peran yang sangat penting dalam metabolisme tubuh. Sebagian besar vitamin dan mineral tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan atau suplemen. Vitamin secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan kelarutannya dalam pelarut. Vitamin yang larut dalam lemak contohnya adalah vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini sangat banyak disimpan di dalam lemak dan apabila digunakan secara berlebihan maka dapat menyebabkan toksisitas. Sedangkan vitamin yang larut dalam air sangat aman digunakan secara rutin. Contohnya adalah vitamin B dan C. Kelebihannya akan dikeluarkan melalui urin sehingga tidak akan bermasalah kepada tubuh kita. Mineral juga diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah kebutuhan harian. Kelompok pertama adalah mineral makro, yaitu mineral yang dibutuhkan lebih dari 100 mg per hari, seperti kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, dan klorida. Kelompok kedua adalah mineral mikro atau trace elements yang dibutuhkan dalam jumlah kecil seperti besi, seng, yodium, tembaga, mangan, dan selenium. Mineral memiliki fungsi penting sebagai faktor enzim serta berperan dalam pembentukan suhu tubuh seperti tulang dan gigi. Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa mekanisme kerja vitamin memiliki berbagai bentuk di dalam tubuh. Sebagai contoh, vitamin A berperan dalam proses penglihatan, terutama dalam pembentukan pigmentosin pada retina yang penting untuk penglihatan malam. Kemudian vitamin D dapat berperan dalam proses metabolisme kalsium dan fosfor, serta meningkatkan absorpsi kalsium di usus untuk pembentukan tulang. Vitamin C berfungsi dalam sintesis kolagen, berperan sebagai antioksidan, serta membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Sedangkan vitamin B kompleks berfungsi sebagai kofaktor berbagai enzim dalam metabolisme energi dan sintesis asam nukleat. Dan ini sangat berhubungan dengan pembentukan DNA kita. Selain itu, yang familiar kita sering gunakan adalah vitamin E, yang merupakan antioksidan kuat yang melindungi manusia dari kerusakan akibat radikal bebas. Siapa yang tidak tahu dengan vitamin E, di mana di setiap kosmetik atau suplemen untuk penguatan kulit, pelindungan kulit bisa selalu hadir. Vitamin K memiliki peran penting dalam pembentukan faktor pembekuan darah di hati, sehingga kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan gangguan koagulasi. Ya, folat atau asam folat sangat penting dalam sintesis DNA, pembelahan sel, terutama pada masa kehamilan untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin, dan ini adalah suplemen wajib yang harus digunakan oleh ibu hamil. Biotin berfungsi sebagai kofaktor enzim dalam metabolisme makronutrien seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Mineral tidak kalah pentingnya dengan vitamin. Mineral juga memiliki peran fisiologis yang sangat penting. Kita ketahui bahwa kalsium berperan dalam kontraksi otot, transfusi saraf, pembekuan darah, dan pembentukan tulang. Sering sekali gaung mengatakan bahwa konsumsi kalsium supaya tulang Anda kuat. Nah, itu sangat penting dan itu bukan sebuah mitos. Besi merupakan komponen utama hemoglobin yang bertanggung jawab dalam transfer oksigen mendarah, dan ini merupakan suatu komponen mineral yang wajib yang akan dikonsumsi oleh ibu hamil, di mana apabila kekurangan besi maka menyebabkan jumlah asupan oksigen di dalam rahimnya akan berkurang sehingga menyebabkan gangguan pada janin. Seng berperan dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik serta penting dalam sistem imun dan penyembuhan luka. Bersama dengan magnesium berfungsi sebagai faktor dalam berbagai reaksi metabolisme energi.
Mineral yang tidak kalah penting adalah natrium, berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan transmisi impuls saraf. Kemudian kalium merupakan kation utama yang berfungsi dalam cairan intraseluler yang berperan dalam menjaga ritme jantung dan otot. Kedua mineral ini sangat penting, terutama harus dijaga dalam jumlah yang cukup dan tidak boleh berlebih pada pasien hipertensi. Fosfor merupakan komponen penting dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Yodium sering kita temukan dalam garam-garam yang kita konsumsi, merupakan komponen utama hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Vitamin dan mineral biasanya digunakan untuk beberapa tujuan. Pertama adalah pencegahan dan pengobatan defisiensi nutrisi seperti anemia defisiensi besi atau skorbut akibat kekurangan vitamin C. Kedua adalah kondisi fisiologis tertentu seperti kehamilan, masa pertumbuhan anak, lansia, atau kondisi malabsorpsi. Ketiga adalah pengobatan penyakit tertentu, misalnya vitamin D untuk osteoporosis atau zinc untuk meningkatkan penyembuhan luka. Dan satu juga untuk anak-anak yang masih dalam pertumbuhan sangat wajib untuk mengkonsumsi vitamin D dan zinc untuk menambah peningkatan tinggi badan. Meskipun vitamin dan mineral sering dianggap aman, tetapi perlu penggunaan yang bijak karena dapat menyebabkan efek samping. Sebagai contoh, vitamin A. Kebutuhan harian sekitar 700 sampai 900 mikrogram per hari dengan batas maksimal sekitar 3000 mikrogram per hari. Konsumsi berlebih dapat menyebabkan hipervitaminosis yang berdampak pada kerusakan hati, nyeri tulang, dan gangguan sistem saraf. Sedangkan vitamin D disarankan untuk menggunakannya sekitar 600 sampai 800 IU atau sekitar 15 sampai 20 mikrogram per hari. Batas aman konsumsinya adalah 4000 IU per hari. Dosis yang terlalu tinggi dapat menyebabkan hiperkalsemia dan kalsifikasi jaringan. Kemudian vitamin C. Kebutuhan harian yang sangat perlu diperhatikan adalah 75 sampai 90 mg per hari. Sedangkan batas maksimal sekitar 2000 mg per hari. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal seperti diare dan nyeri pada perut. Sehingga perlu diperhatikan bahwa hindari penggunaan yang berlebih, terutama jangan termakan terhadap iklan. Vitamin E. Kebutuhan harian sebaiknya adalah 15 mg per hari dengan batas maksimal 1000 mg per hari. Dengan dosis tinggi dapat menyebabkan resiko perdarahan. Kemudian vitamin K sebaiknya dikonsumsi sekitar 90 sampai 120 mikrogram per hari. Vitamin ini relatif aman, tapi perlu diperhatikan terutama pada pasien yang menggunakan antikoagulan karena dapat mengurangi efek obat antikoagulan tersebut. Kemudian vitamin B, kita tahu vitamin B kompleks ini ada vitamin B1, B6, B12. Vitamin B1 dianjurkan sekitar 1,1 sampai 1,2 mikrogram per hari. Vitamin B6 sekitar 1,3 mikrogram per hari dengan batas maksimal sekitar 100 mg per hari. Kemudian vitamin B12 sekitar 2,4 mikrogram per hari. Dan kita juga bisa melihat bahwa kelebihan mineral seperti zat besi dapat menyebabkan kerusakan hati, sedangkan konsumsi natrium yang berlebih dapat menyebabkan risiko hipertensi. Kalsium sebaiknya digunakan 1000 sampai 1200 mg per hari dengan batas maksimal sekitar 2000 sampai 2500 mg per hari. Jika berlebih dapat menyebabkan batu ginjal dan hiperkalsemia. Dan juga perlu membatasi besi, jangan melebihi sekitar 40 mg per hari karena konsumsi berlebih dapat menyebabkan keracunan besi dan kerusakan hati. Zinc juga hanya diperbolehkan sekitar 8 sampai 11 mg per hari. Apabila berlebih, maka dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal dan menurunkan absorpsi tembaga.
Magnesium dengan batas maksimal 300 mg per hari, konsumsi hariannya sekitar 310 sampai 420 mg per hari. Kelebihan dosis daripada magnesium dapat menyebabkan diare dan hipotensi. Kemudian natrium hanya diperbolehkan sekitar 2000 sampai 300 mg per hari untuk mencegah hipertensi dan menyebabkan penyakit kardiovaskular. Yodium pun untuk kebutuhan harian dibatasi sekitar 150 mikrogram per hari dengan batas maksimal sekitar 1100 mikrogram per hari. Konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan fungsi kelenjar tiroid. Sebelumnya kita sudah membahas terkait vitamin larut lemak dan larut air. Di sini jika kita membandingkan, yang paling utama adalah terkait absorpsi ya, dalam hubungannya dengan pemakaian, di mana vitamin larut lemak absorpsinya memerlukan lemak makanan untuk digunakan. Contohnya kita sering melihat vitamin E dalam bentuk cairan yang mengandung minyak. Nah, itu sangat baik sebagai pelarut yang berhubungan untuk absorpsi sehingga masuk ke dalam tubuh dapat diserap. Kemudian vitamin larut air. Untuk vitamin larut air seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan vitamin C sering sekali dalam bentuk effervescent di mana perlu dilarutkan dalam air sehingga dapat dikonsumsi. Ketika telah dilarutkan kemudian diminum maka dapat membantu absorpsinya lebih baik. Sebagai penutup dari pembahasan kita terkait vitamin dan mineral, kita membahas studi kasus yang berhubungan dengan vitamin. Contohnya di sini ada seorang pasien mengalami hipervitaminosis pada penggunaan vitamin A. Pasien ini adalah seorang lansia, di mana dia mengalami mual muntah. Kemudian dia mengalami kulit kering, nyeri tulang, dan setelah dicek hasil laboratoriumnya terjadi peningkatan enzim hati. Di sini kita melihat bahwa terjadi penyalahgunaan terhadap vitamin A, ya, yang akhirnya tidak rasional dan memiliki indikasi medis, ya. Dari kita ketahui sebelumnya ya dari slide yang disebutkan tadi bahwa vitamin A ini sifatnya larut lemak, sehingga ketika dia menggunakan berlebih maka vitamin A ini akan terakumulasi di hati. Apa yang terjadi ketika berlebihan? Retinol bebas dapat menyebabkan kerusakan hati, ya, peningkatan tekanan intrakranial serta gangguan tulang dan kulit. Penanganan yang paling tepat adalah menghentikan suplementasi dari vitamin A, kemudian memberikan terapi suportif, terutama mengatasi gejala-gejala yang timbul. Pertama, mungkin kita bisa mengatasi mual dan muntah. Kita akan menyarankan penggunaan obat antiemetik seperti ondansetron, ya, metoclopramid. Tujuannya apa? Mengurangi mual, mencegah dehidrasi, kemudian memperbaiki asupan nutrisi. Terapi rehidrasi juga perlu dilakukan, ya, terkait mual dan muntah serta anoreksianya. Dapat menggunakan cairan oral, ya, seperti Oralit, ya, atau juga jika dia dirawat di rumah sakit maka diberikan infus NaCl 0,9% atau ringer laktat bila dehidrasinya sedang sampai berat, ya. Tujuannya apa? Menjaga keseimbangan elektrolit, memperbaiki fungsi organ. Dan penanganan nyeri tulang dan sendi akibat hipervitaminosis A dapat sering sekali menimbulkan bone pain, ya, kesakitan pada tulangnya. Nah, perlu pemberian analgesik. Untuk lansia pilihan utamanya adalah paracetamol karena kita ketahui bahwa lansia ini memiliki ketidakstabilan terhadap asam lambung, ya, sehingga aman untuk digunakan.
Hindarilah penggunaan NSAID yang berlebihan ya, karena dapat menyebabkan resiko gangguan ginjal dan lambung ya. Untuk terapi gangguan kulit, jika muncul kulit kering, deskoaminasi atau pruritus, maka dapat menggunakan emulsin topikal, kemudian dapat menggunakan pelembab kulit, kemudian antihistamin apabila terjadi gatal yang cukup berat seperti cetirizine. Dan perlu terus memantau proteksi fungsi hati yang mengindikasikan hepatotoksitas dengan memonitoring SGOT, SGPT, ALP, dan bilirubin. Pendekatan sportif yang bisa kita anjurkan kepada pasien adalah diet yang imbang, menghindari obat hepatotoksik, kemudian menggunakan hepatoprotektor jika diperlukan ya. Monitoring neurologis, vitamin A berlebih dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial ya, pseudotumor cerebri ya. Jika muncul, contohnya salah satu gejalanya adalah sakit kepala berat, kemudian dapat terlihat adanya gangguan penglihatan, kemudian papiledema. Nah, apa yang perlu dipertimbangkan? Penggunaan acetolamid untuk menurunkan tekanan intrakranial ya. Edukasi pasien yaitu pada lansia perlu dan sangat penting untuk menghindari penggunaan suplemen vitamin tanpa indikasi, konsumsi vitamin sesuai angka kecukupan gizinya, dan selalu lakukan kontrol laboratorium jika pernah menggunakan vitamin dosis tinggi. Demikian presentasi kita hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.